Bayangkan sebuah dunia di mana setiap langkah kecil bisa menentukan hidup dan mati. Sebuah dunia yang disusun di atas 64 petak, hitam dan putih. Dunia yang melahirkan legenda, menumbuhkan strategi, dan menantang kecerdasan manusia selama lebih dari 1.500 tahun. Inilah kisah asal-usul catur, permainan para raja, dan kini permainan seluruh umat manusia. Semua dimulai di India, sekitar abad ke-6 Masehi pada masa kerajaan Gupta. Di sebuah istana megah di Pataliputra, seorang raja merasa bosan dengan kekuasaan. Ia ingin pelajaran baru, bukan dari peperangan, tapi dari kebijaksanaan. Lalu muncullah seorang lelaki bijak bernama Sisa bin Dahir. Ia datang membawa papan kayu berpetak 8x8. "Wahai baginda," katanya, "inilah dunia dalam miniatur. Setiap bidak memiliki peran, setiap langkah membawa konsekuensi." Permainan itu dinamakan caturangga, artinya 4 pasukan: infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta perang. Dan disitulah semuanya dimulai. Sebuah permainan yang mengajarkan strategi, kesabaran, dan kehormatan. Pelajaran tentang kehidupan dalam bentuk permainan. Dari India, permainan itu melintasi pegunungan menuju Persia. Di istana megah Raja Khosrow I Anushirvan, permainan ini disempurnakan oleh menteri bijak bernama Bozorg Mehri Bohtagan. "Ampun tuanku, inilah permainan syatranj. Raja adalah bidak terpenting. Saat diserang, disebut Shah." Di Persia, caturangga berubah nama menjadi syatranj, dan dari sini lahir kata yang akan dikenal dunia, skakmat, sang raja tak berdaya, atau checkmate. Semua dimulai di India, sekitar abad ke-6 Masehi pada masa kerajaan Gupta. Di sebuah istana megah di Pataliputra, seorang raja merasa bosan dengan kekuasaan. Ia ingin pelajaran baru, bukan dari peperangan, tapi dari kebijaksanaan. Lalu muncullah seorang lelaki bijak bernama Sisa bin Dahir. Ia datang membawa papan kayu berpetak 8x8. "Wahai baginda," katanya, "inilah dunia dalam miniatur. Setiap bidak memiliki peran, setiap langkah membawa konsekuensi." Permainan itu dinamakan caturangga, artinya 4 pasukan: infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta perang. Dan disitulah semuanya dimulai. Sebuah permainan yang mengajarkan strategi, kesabaran, dan kehormatan. Pelajaran tentang kehidupan dalam bentuk permainan. Ketika Persia ditaklukkan oleh bangsa Arab, syatranj menyebar luas ke seluruh dunia Islam. Di kota Baghdad, pusat peradaban dan ilmu pengetahuan pada abad ke-9, para sarjana mempelajari permainan ini dengan keseriusan ilmuwan. Nama-nama besar muncul. Al-Adli Ar-Rumi, penulis kitab Asy-Syatranj, buku catur tertua di dunia, dan As-Suli, jenius istana Khalifah Al-Muqtafi, yang konon tak pernah kalah seumur hidupnya. Bagi para filsuf dan cendekiawan Muslim, syatranj bukan hanya permainan, tetapi latihan berpikir tentang bagaimana mengalahkan keangkuhan tanpa menumpahkan darah. Waktu berlalu. Di kafe-kafe Paris dan London, para bangsawan, ilmuwan, dan pemikir mulai bertemu di atas papan catur. Di antara mereka muncul seorang jenius Prancis, François-André Danican Philidor. Ia berkata,
Pion adalah jiwa permainan. Dan ia benar. Catur bukan lagi sekedar duel, tetapi seni strategi dan psikologi manusia. Di Inggris, abad ke-19 muncul nama lain, Howard Staunton. Ia mengadakan turnamen internasional pertama di London tahun 1851 dan merancang bentuk bidak yang kini kita kenal, Staunton Chess Set. Tahun 1886, sejarah mencatat pertandingan luar biasa. Wilhelm Steinitz melawan Johannes Zukertort. Untuk pertama kalinya, dunia memiliki juara dunia catur. Sejak itu, lahirlah legenda demi legenda. Emanuel Laskar, Jose Raul Capablanca, Alexander Alekhine, Mikhail Botvinnik, Bobby Fischer, dan Garry Kasparov. Mereka bukan hanya pemain, mereka adalah pemikir besar yang menjadikan catur sebagai bahasa universal kecerdasan manusia. Lalu tibalah abad ke-21. Masa ketika manusia menciptakan lawan yang tak pernah lelah, yaitu mesin. Tahun 1997, komputer IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin mengalahkan manusia dalam permainan logika. Kini, jutaan orang bermain catur di dunia maya. Mesin seperti Stockfish dan AlphaZero berpikir jutaan kali lebih cepat dari manusia. Namun anehnya, semakin canggih dunia, semakin banyak orang kembali ke papan kayu sederhana itu. Tempat segalanya bermula. Di dunia ini, kita semua adalah pemain. Kadang raja, kadang pion. Dan setiap langkah yang kita ambil bisa menjadi langkah terakhir atau awal dari kemenangan yang baru. Siapa sangka, permainan kuno yang dulu dimainkan para raja, kini kembali digemari di seluruh dunia. Dari anak kecil yang baru belajar strategi sederhana, hingga orang dewasa yang menantang diri di setiap langkah, semua terpikat oleh keindahan 64 petak ini. Di taman kota, di kafe, di sekolah, bahkan di layar ponsel, jutaan papan catur digital terbuka setiap detik. Setiap gerakan bidak adalah duel antara logika dan kesabaran. Tak perlu jadi jenius untuk bermain, cukup berani berpikir dan belajar dari setiap kekalahan. Karena di dunia catur, semua setara. Anak muda bisa mengalahkan pemain senior, dan satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Ini bukan sekadar permainan, ini cara berpikir, cara hidup. Dan kini, dunia kembali jatuh cinta pada catur.